Saya akan menjelaskan sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mulai dari tahun 1908, yaitu adanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi ini menjadi organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Salah satu program utama Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Organisasi ini berkembang dari yang hanya terbatas pada orang Jawa menjadi seluruh Indonesia. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang punya tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Demi mewujudkannya, pada 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi ini menghasilkan Parindra. Berakhirnya Budi Utomo, yaitu munculnya perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo serta ada sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo juga kurang mendapatkan dukungan masyarakat karena keberadaannya dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini akhirnya resmi dibubarkan pada 1935. Tahun kedua yaitu tahun 1928, yaitu adanya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu pengakuan dari pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Maka semua akhirnya bersepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Namun Kongres Pemuda 1 berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Selanjutnya digelarlah Kongres Pemuda 2 yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda 2 bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya tahun 1945 sampai 1949, yaitu masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Kenyataannya, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah sebabnya disebut sebagai Perang Kemerdekaan. Masa Perang Kemerdekaan terjadi mulai dari 1945 sampai 1949. Akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Selanjutnya, tahun 1945 sampai 1966, yaitu masa-masa kelam bangsa Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1949 atau pada masa kemerdekaan terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan PKI di Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII. Tahun 1949 sampai 1950 Indonesia menjadi negara federal. Presiden Republik Indonesia Serikat pada masa ini adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau sistem pemerintahan parlementer. Pada masa RIS ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Tahun 1950 sampai 1959, masa demokrasi liberal. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950. UUDS 1950 ini adalah bentuk perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS
pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan UUD menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada masa ini juga terjadi berbagai pemberontakan seperti gerakan TDI atau TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Tahun 1959 sampai 1966 masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menjadi awal pada masa ini. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 sehingga Presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Lantas terjadi pemberontakan besar pada masa Orde Lama ini, yakni G30S PKI. Selanjutnya tahun 1966 sampai 1998 atau masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan kekuatan baru, yaitu masa Orde Baru. Para menteri pada masa ini berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru ini berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Terakhir tahun 1998 sampai sekarang atau masa reformasi. Masa reformasi ini banyak terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yakni B.J. Habibie dari tahun 1998 sampai 1999, Abdurrahman Wahid dari 1999 sampai 2000, Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2014, dan terakhir Joko Widodo 2014 sampai sekarang.